Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Mega Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Mega Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Mega Tour hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Mega Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Mega Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di website kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kembali bertemu dalam majelis ilmu ngaji hikmah bersama Mega Tour. Mudah-mudahan semua jamaah sekalian, sahabat Mega Tour, senantiasa berada dalam perlindungan dan pertolongan Allah, juga mampu menjalankan tugas-tugasnya, aktivitasnya dengan baik, sehingga mendapatkan balasan tambahan kebaikan di dunia, juga tambahan kemuliaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Pada ngaji hikmah kali ini kita akan membahas hikmah ke-121 dilanjutkan dengan hikmah 122. Hikmah 121 membahas tentang apakah boleh kita meminta balasan atas amal. Allah berfirman di surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din." Hakikatnya, kita menjalankan apapun ikhlas karena Allah. Mereka tidak diperintah kecuali beribadah dengan penuh keikhlasan. Makna ikhlas itu adalah menjalankan sungguh-sungguh karena Allah, untuk Allah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian mengikuti tuntunan Nabi, karena nabilah yang Allah utus untuk menyempurnakan semua pengabdian umat manusia. Ikhlas juga berarti kita tidak meminta apapun atas amal kita dari manusia. Kita hanya memintanya dari Allah. Meskipun kita tidak meminta balasan dari Allah, tapi pasti Allah akan membalas. Karenanya, keikhlasan kita kepada Allah berbeda dengan kita meminta balasan dari manusia. Kata Imam Ibnu Athaillah, "Mata talabta iwadan ala amal, tulibta biwujudi sidqi fi." Kalau kita meminta balasan atas amal, meminta imbalan, maka kita buktikan dengan kesungguhan, buktikan dengan keikhlasan. Artinya boleh kita meminta imbalan, balasan, kalau itu kita mintanya sama Allah. Yang tidak boleh meminta balasan kepada manusia. Karena hanya Allah zat yang kuasa memberikan balasan atas amal. Bukankah kita berharap balasan amal itu berlipat ganda? Bukankah kita berharap balasan amal itu di dunia dan di akhirat? Bukankah kita selalu memohon balasan itu adalah dalam berbagai jenisnya? Namun Allah menetapkan di surat Ar-Rahman ayat 60, "Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan." Tidak ada balasan atas sebuah kebaikan kecuali kebaikan yang semisal. Karenanya balasan atas amal layak kita mintakan kepada Allah. Syaratnya, kalau meminta imbalan dan balasan kepada Allah, kita tunjukkan kesungguhan, tunjukkan keikhlasan, tunjukkan ketaatan. Saat kita ingin mendapatkan pujian dari orang tua kita, dari guru kita, maka kita tunjukkan kesungguhan kita menjalankan tugas-tugas dari orang tua atau dari guru, sehingga kita layak meminta balasan. Dan kita juga sangat yakin kalau sungguh-sungguh dalam beramal, maka Allah pasti memberikan balasannya. Namun kalau tidak sungguh-sungguh, kita malu meminta balasan. Kalau tidak sungguh-sungguh, kita berarti belum menunaikan kewajiban. Padahal hak kita mendapatkan balasan dari Allah setelah menunaikan kewajiban. Demikian juga bagi yang merasa belum sempurna, sudah sangat memadai manakala ia sempurna dari tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada amal yang dapat kita lakukan dengan sempurna kecuali dengan pertolongan Allah. Allah menolong kita beramal agar kita sungguh-sungguh, agar amal kita sempurna. Karenanya Nabi berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, "La tansa ya Mu'adz," jangan lupa wahai Mu'adz, "dubura kulli sholat," setelah engkau sholat, engkau minta pertolongan kepada Allah. "Allahumma a'inni," ya Allah tolonglah aku, "ala zikrika," untuk mampu mengingatmu, "wa syukrika," mensyukuri nikmatmu, "wa husni ibadatik," dan beribadah dengan
sebaik-baiknya. Berdasarkan hadis ini, maka kesempurnaan ibadah kita, kesungguhan ibadah kita juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pertolongan dari Allah, dibolehkan kita meminta balasan. Namun kalau minta balasan, kita tunjukkan kesungguhan amal. Jangan meminta, tetapi kita tidak sungguh-sungguh beramal. Mintanya tinggi, amalnya rendah. Mintanya banyak, amalnya sedikit. Kita malu kepada Allah kalau meminta lebih, sedangkan amal kita amat sangat kurang. Dikaitkan dengan hikmah 122, la tatlub iwadan ala amalin lastalahu fa'ila. Jangan meminta balasan kalau itu bukan Anda yang melakukan. Dahulu ada isyarat di surat Ali Imran 188. Wala tahsabanna alladhina yafrahuna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Wala tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau lam yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Jangan sampai orang minta dipuji atas amal yang dia tidak lakukan. Ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik. Ia meminta pujian dari manusia, ia minta pujian dari Allah, padahal ia tidak melakukan apapun. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kita tidak meminta balasan atas apa yang bukan perbuatan dan amal kita. Karena Allah membalas kepada mereka yang beramal. Sedangkan di hikmah 121 kita dibolehkan minta balasan, tetapi mintanya sama Allah. Dan saat kita minta balasan, kita tunjukkan kesungguhan di dalam beramal. Namun kalau kita tidak beramal, maka kita tidak akan meminta balasan kepada Allah. Yakfi minal jaza' alal amal ayyakuna laka qabila. Cukup memadai, kata Ibnu Athaillah, orang itu tidak perlu meminta balasan atas amalnya manakala Allah sudah menerima amal. Al-qabul alal amal. Amal kita diterima oleh Allah, itu sudah memadai bagi kita. Karena itu lebih tinggi dari apapun. Doa kita juga saat kita selesai menjalankan amal, Allahumma taqabbal minna a'malana. Ya Allah, terima dari kami amal kami. Kalau Allah menerima, berarti kita sudah selesai menjalankannya. Dan yakinlah Allah maha luas anugerahnya. Saat Allah menerima amal, berarti Allah membalasnya tanpa kita minta sekalipun. Karena Allah maha luas anugerahnya, tanpa kita berharap sekalipun. Karena Allah maha luas dan maha segala-galanya. Ini untuk menguatkan keyakinan kita dengan Allah, bahwa kita beramal sepenuhnya lillah, ikhlas karena Allah. Kita malu meminta kalau tidak sungguh-sungguh beramal. Kita juga tidak akan meminta balasan atas sesuatu yang bukan amal kita. Allah maha tahu, kita beramal saja, kita tunjukkan kesungguhan beramal, yakinlah Allah menerima amal kita. Selanjutnya Allah membalas amal kita dengan balasan yang berlipat ganda. Demikian penjelasan ringkas dari hikmah 121 dan 122. Kita akan lanjutkan ngaji hikmah episode hikmah 123 setelah semua jamaah sahabat mengikuti dan memperbanyak mengajak siapapun untuk ikut majelis ilmu yang sangat mulia bersama MacArthur. Harem, want harem?
Istana atau kafe ini merupakan istana yang paling luas dan pada masanya ini menjadi tempat para sultan, 24 sultan Turki Utsmani yang tinggal di sini, dan kemudian juga mereka banyak dimakamkan di tempat sini, istri dan anak-anaknya juga. Kemudian kita melewati gerbang pertama. Untuk gerbang kedua, gerbang ketiga ini banyak menyimpan ya sejarah peninggalan para nabi, diantaranya Nabi Muhammad SAW, ya kemudian Nabi Musa alaihissalam, dan insya Allah nanti setelah ini kita akan ke Blue Mosque, Masjid Biru insya Allah. Sahabat Mekatur, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam. Kita membahas hikmah ke-123. Apa kata Imam Ibnu Athaillah dalam bukunya Al-Hikam? Idza arada ayyudhira fadlahu 'alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Tidak perlu khawatir. Jika Allah berkehendak menunjukkan karunia-Nya, anugerahnya kepada kita, maka Dia akan menjadikan kita beramal sekaligus amal itu dinisbahkan kepada kita. Disebutlah kita yang sholat sebagai ahli sholat oleh Allah. Disebutlah mereka yang gemar puasa sebagai ahlu siyam, orang-orang yang gemar berpuasa. Mereka yang bersedekah dinisbahkan kepada mereka ahlu sedekah, orang-orang yang gemar bersedekah. Mereka yang beribadah umrah, beribadah haji, Allah nisbahkan kepada mereka al-hujjaj wal mu'tamirun, para jemaah haji dan para mereka yang menjalankan ibadah umrah. Itulah nisbatul amal. Karenanya menisbahkan amal kepada kita adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beramal, yakinlah amal itu Allah akan nisbahkan kepada kita. Karena amal kita hakikatnya adalah merupakan perbuatan Allah. Dalam bahasa ilmu akidah, af'alullah. Dari mulai kita siap menjalankan ibadah. Kemudian kita niat untuk beribadah. Dan kita menjalankannya sebaik-baiknya. Sampai kita menyelesaikan sebuah ibadah, semuanya min af'alillah. Itu adalah bagian dari perbuatan Allah untuk kita. Karenanya saat kita beribadah, kata Ibnu Athaillah, jika Allah berkehendak menampakkan karunia-Nya kepadamu, maka amal itu akan dimudahkan untukmu, sekaligus amal itu akan dinisbahkan kepadamu. Kita mengenal para sahabat. Dan kita menyebut para sahabat sebagai ahlul jannah, para penghuni surga. Sebagai ahlul ibadah, mereka yang ahlinya ibadah. Ahlul ta'ah, yang ahlinya taat kepada Allah. Mereka pula kita sebut sebagai ahlul khair, ahlinya kebaikan-kebaikan. Sebelum seseorang meninggal dunia, atau setelah ia meninggal dunia, sebelum dimakamkan, setelah disolatkan, biasanya seorang imam akan bertanya kepada hadirin yang ikut serta mensolati jenazah tersebut dengan pertanyaan persaksian. Bagaimana menurut kalian? Apakah beliau orang khair? Kita katakan min ahlil khair. Iya, beliau termasuk ahli kebaikan, ahli ketaatan, ahli ibadah. Nisbah itu penting. Karena dengan penisbahan, maka berarti kita diakui oleh Allah. Untuk mendapatkan pengakuan Allah, ada pengakuan manusia. Ada pengakuan orang-orang yang dekat dengan kita. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasul 'alaikum syahida. Allah menyebutkan di antara fungsi kita adalah
menjadi saksi atas kebaikan sahabat kita, keluarga kita, kerabat kita. Dan Rasul akan menjadi saksi atas amal kita, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berharap bahwa jemaah Mekatur, sahabat semuanya adalah min ahlil khair, min ahlil amal, min ahli sadaqah, min ahlil umrah, min ahlil haji. Termasuk orang-orang yang ahlinya ibadah, ahlinya sujud, ahlinya sedekah, ahlinya umroh dan haji. Karena itu pengakuan dari manusia. Karena itu persaksian dari kita. Setelah pengakuan dan persaksian dari manusia, Allah lah yang akan menisbahkan amal itu untuk kita semuanya. Berbahagialah yang Allah mampukan beramal, yang Allah mudahkan beramal. Berbahagialah saat kita dinisbahkan oleh Allah sebagai orang-orang yang beramal, orang-orang yang beribadah. Mudah-mudahan hikmah 123 ini semakin memotivasi kita untuk menunjukkan amal kita yang baik, amal kita yang sungguh-sungguh, hingga Allah menisbahkan amal itu kepada kita, menggelarkan kita dengan gelar-gelar kebaikan, gelar-gelar ketaatan, gelar-gelar ibadah. Bersama Mekatur, insya Allah kita sedang memperbanyak nisbah amal untuk kita. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai ahlul ilmi, orang yang gemar dengan ilmu, ahlul ibadah, mereka yang gemar beribadah, ahlus sedekah, mereka yang ahlinya sedekah, dan pada akhirnya kita semuanya menjadi ahlul jannah, orang-orang yang layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus ikuti semua media sosial yang ada di Mekatur. Silakan like, komen, share dan subscribe, karena semuanya adalah nisbatul amal, supaya kita mendapatkan persaksian dan pengakuan atas amal-amal kebaikan kita semuanya. Sampai ketemu di ngaji hikmah berikutnya. Tetap bersama ngaji hikmah Mekatur Lizzahra. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, pagi ini, kita akan menjelajahi pemandangan-pemandangan indah di kota Kapadokia menggunakan jeep safari. Dan semalam alhamdulillah kita nginap di Hotel Suhan. Mari kita nikmati bersama pemandangan yang sangat-sangat menarik di kota Kapadokia. Subhanak ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang Kau ciptakan sia-sia. Inilah salah satu bukti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini Kapadokia. Jadi sebelum Masehi terjadi ledakan besar dari beberapa gunung berapi. Nah, di antaranya Gunung Herson dan Gunung Casan, lalu kemudian membentuk larva-larva. Dengan proses angin dan cuaca terbentuklah ya batu-batu yang kemudian disebut dengan Kapadokia. Allahu Akbar. Tuh Mekatur, Mekatur, Mekatur.